Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreator. Oke, pada kesempatan ini kita ingin membahas pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 dengan submateri perlawanan Goa. Oke, pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang kerajaan Goa ya. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Adapun pusat pemerintahannya berada di Sembaopu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Sembaopu di sini senantiasa terbuka untuk siapa saja. Jadi banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, orang Denmark, Portugis dan Belanda. Jadi Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip siapa saja hidup sesuai dengan kata-kata. Tanahku terbuka bagi semua manusia. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikan untuk manusia, kemudian laut untuk milik bersama. Dengan prinsip ini, masyarakat yang berada di Makassar atau di Goa di sini cepat sekali berkembang. Jadi pelabuhan Sembaopu di sini memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sembaopu telah berperang sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dari timur ke barat atau sebaliknya. Karena prinsip itu tadi yang karena telah memegang prinsip itu, akhirnya VOC masuk ke Sembaopu, masuk ke kerajaan Goa. Kemudian dia ingin melihat peran dan posisinya yang strategis. VOC keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Sembaopu, serta menerapkan yang disebut dengan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sembaopu, tetapi gagal karena kapal-kapal perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan tidak bisa ditundukkan. Jadi Raja Goa di sini, Sultan Hasanuddin, ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Sementara itu VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide impera mulai dilancarkan, misalnya VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis, Bone, yang bernama Arupalaka. Jadi VOC begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan kekuasaan Goa. Oleh karena itu, pimpinan VOC Gubernur Jenderal Matsuyker memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang bersekutu 21 kapal dengan mengangkat 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC. Kemudian tentara VOC ini dipimpin oleh Cornelis Jameson Spelman. Kemudian peperangan ini diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan VOC untuk menyerang pasukan Goa. Dan pada akhirnya di sini beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Akhirnya di sini Raja Sultan Hasanuddin dikalahkan oleh VOC. Kemudian Raja Hasanuddin di sini kemudian dipaksakan untuk menandatangani yang disebut dengan Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya adalah antara lain. Yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Jadi Goa harus di sini membiarkan VOC melakukan monopoli. Kemudian yang kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan Makassar. Kemudian Goa harus membayar biaya perang. Jadi biaya perang yang habis itu maka Goa yang menanggung. Kemudian Sultan Hasanuddin di sini tidak ingin melaksanakan perjanjian itu karena perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Jadi kemudian Sultan Hasanuddin
mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan perjanjian Bongaya. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Jadi benteng ini terdekat dari tidak jauh dari Pantai Losari. Jadi dalam melakukan perdagangan di sini, VOC akhirnya mengalami kebangkrutan. Karena kenapa? Di sini masyarakat jarang ada yang membeli produknya karena masyarakat Makassar lebih menyukai kepada yang bersifat lokal dibandingkan atau berbeda selera dengan masyarakat Makassar dibandingkan dengan apa yang dijual oleh VOC. Akhirnya VOC di sini melakukan kebangkrutan. Akhirnya kerajaan Sultan Hasanuddin direbut kembali oleh Raja Sultan Hasanuddin. Oke, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreator.